Kita mulai ya. Ya, Pak. Ya Pak, mulai aja. Ya, selamat sore. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Warahmatullahi wabarakatuh. Sudah absen di Syakat semua belum? Sudah, Pak. Sudah Pak. Oke, kita masuk ke materinya ya. Kita masuk ke desain basis data. Ya. Desain basis data meliputi perancangan pemilihan DBMS baik secara konseptual. Share screen-nya nggak kelihatan. Oke, bentar. Sudah kelihatan? Sudah Pak. Sudah. Pak. Oke. Ya, jadi perancangan dalam DBMS itu ada 3, konseptual, logikal, dan fisikal. Nah, konseptual model itu adalah mendefinisikan data-data yang kita perlukan. Pada langkah ini, kita perlu memperhatikan apa ya, data apa yang dibutuhkan sebagai output, baik melalui screen atau printer. Yang datanya nanti harus disimpan dalam bentuk file database. Kemudian logical database design. Itu menentukan data yang akan dikelompokkan dalam suatu file database. Hal yang penting dalam pengembangan adalah logika desain database, model relasi, dan proses normalisasi. Nah, yaitu pengelompokan data menjadi satu tabel berdasarkan entity dan relasinya. Entity bisa disebut juga dengan entitas atau tabel. Kemudian yang ketiga adalah physical database design. Ini merupakan pertimbangan kemampuan sistem yang akan kita pakai. Ya. Jika diperlukan pembahasan yang sesuai dengan informasi sistemnya. Pada tahap ini, ya, untuk mempertimbangkan penyisipan dan penghapusan. Jika tidak terjadi, maka tabel-tabel yang telah dinormalisasikan tadi harus digabungkan kembali yang disebut penormalisasian. Yaitu 3 perancangan di dalam DBMS. Kemudian saya tampilkan contoh database bank. Ada nasabah, ya, nasabah, ada cabang bank, ada rekening, ada nasabah rekening. Nah, dari beberapa tabel atau entitas yang ada dalam database tabel itu nanti membentuk suatu relasi untuk menjadikan transaksi. Jadi di sini ada nomor rekening itu nanti diambil dari tabel rekening. Nah, tapi tidak semua tabel yang ada di sini itu bisa dipakai di dalam relasi transaksi. Jadi cuma tabel yang dibutuhkan saja yang digunakan. Loh Pak, yang tabel lainnya untuk apa? Nah,
tabel lainnya untuk membuat relasi yang lainnya. Ya. Ini adalah contoh dari database bank. Kalau di dalam kampus, ya, itu bisa kita buat nilai. Nilai itu terdiri dari tabel mahasiswa, ya, tabel mata kuliah, tabel dosen, ya. Kemudian tabel nilai itu sendiri. Contoh lainnya kalau di perusahaan atau di gudang, ya, penjualan, ya berarti ada barang, ada pelanggan. Nah, itu contoh gambaran dari suatu database. Kemudian konsep basis data kemarin sudah kita bahas, ya. Data itu fakta. Nah, secara konsep, basis data atau database adalah kumpulan dari data-data yang membentuk suatu berkas file yang saling berhubungan atau relasi. Nah, untuk membentuk data baru atau informasi. Atau bisa disebut juga merupakan kumpulan dari data yang saling berhubungan antara satu dengan yang lainnya, yang diorganisasikan berdasarkan skema atau struktur tertentu. Kemudian, di sini ada data dalam basis data yang bersifat integrated dan share. Integrated itu adalah integrasi. Berkas-berkas data yang ada pada basis data saling terkait atau saling berhubungan. Ya, kalau nilai tadi ada tabel mahasiswa, ada tabel mata kuliah, ada tabel dosen. Ya. Kalau salah satu komponen itu tidak ada, ya tidak akan menjadi suatu nilai. Ada mahasiswa, ada mata kuliah, tidak ada dosennya, ya tidak akan menjadi suatu nilai. Ya, jadi semuanya harus saling berkaitan atau terintegrasi. Kemudian bisa berbagi data. Nah, jadi kalian misalkan sudah selesai mata kuliah semester 1, nah, nanti bisa dilihat di Siakat KHS-nya berapa. Semuanya bisa lihat, tapi dengan kriteria masing-masing. Jadi satu mahasiswa ya cuma bisa melihat ya punya dia saja. Tergantung dia nanti loginya pakai NPM siapa. Nah, yang jelas bisa dipakai bersama-sama atau berbagi data. Si A buka, si B buka, C buka, bisa. Nilainya muncul semua. Nah, gambarannya ada DBMS, ada database, dengan tabel, ada fill dan record. Untuk lebih jelasnya, coba bisa kita lihat di sini ya. Ada contoh file pegawai atau tabel pegawai. Di dalam tabel pegawai itu ada file NIP atau NIP, ada file nama, ada file alamat, ada file tanggal lahir dan jenis kelamin. Nah, di dalam file itu terdiri dari record. Record itu adalah isian. Ya. Ada namanya Siti Nurhalisa, ada namanya Nazar, ada Joy Tobing, dan seterusnya. Itu namanya record. Ya. Record pun di sini juga masih bisa dibagi menjadi karakter atau elemen data yang paling kecil. Siti Nurhalisa, nih, ya. S
1 karakter, I 1 karakter, T 1. Nah, jumlahnya ada berapa? S itu adalah satuan paling kecil dari data. S, I, T, I, atau S itu tidak bisa dipecah lagi. Ya. Kalau tadi record jadi file, ya. Tapi kalau sudah masuk ke karakter, itu tidak bisa dipecah lagi. Karena itu adalah bagian paling kecil di dalam database. Kemudian sistem basis data, kemarin juga sudah kita bicara panjang lebar, langsung kita masuk ke singkatnya ya. DBMS adalah database dan program untuk mengaksesnya. Jadi nanti kita punya database, kita punya program atau aplikasi untuk mengakses database tersebut. Ya. Contoh paling gampangnya adalah kalau Anda menggunakan Microsoft Access. Ya. Microsoft Access itu cuma sebagai database. Kalau programnya Pak, programnya bisa Anda pakai bebas. Ya. Mau berbasis web, mau berbasis visual, tergantung Anda minatnya menggunakan apa aplikasinya. Komponen-komponen dalam sistem basis data, ya, ada hardware, ada software, software pengolah basis data, ya, ada software aplikasi, ada basis data, ada pemakai. Ya. Di sini yang jelas ada hardware-nya atau pendukungnya, perangkat kerasnya. Kemudian ada sistem operasi jelas. Mungkin kalian kebanyakan menggunakan Windows. Ya, ada Windows 7, ada Windows 8, ada Windows 10, ya, ada Windows 7, 8, 10 ya. Kemudian softwarenya ada Access, SQL, Oracle, itu untuk pengelola basis data. Kemudian untuk aplikasinya bisa pakai Visual Basic, Delphi, Pascal, VisualFox Pro, ya, atau mau pakai PHP, ASP, atau mau pakai Visual Studio 2010. Nah, itu tergantung Anda nanti minatnya apa. Kemudian basis data. Semua data yang diperlukan, dipelihara, dikelola oleh sistem basis data. Kemudian yang jelas harus ada pemakai atau ada penggunanya. Ya. Nah, di sini nanti coba dihidupkan suaranya ya. Saya mau bertanya ya. Di sini nih ya. Sudah adakah yang punya aplikasi ini VisualFox Pro? Ada enggak? VisualFox Pro. Belum. Belum. Belum ya? Belum, Pak. Belum, Pak. Belum. Tapi kalau kalian install bisa enggak? Bisa. Bisa. Bisa kalau install. Tapi kalau tak kasih software, mungkin besok ya, mungkin ya. Tuh, tak kasih software, nanti saya kirim. Saya cari dulu softwarenya, nanti Anda download. Pak, lah yang nggak punya laptop gimana? Nah, ya itu nanti bisa kita bicarakan lebih lanjut. Ya. Itu saya juga tidak, ya gimana ya, susah-susah gampang kalau saya jawabnya ya. Ya, nanti kita bicara nanti aja. Yang jelas, insya Allah besok saya kasih aplikasinya. Besok kalau saya lupa diingatkan. Ya.
Kemudian ini merupakan keuntungan dari basis data. Ya. Ada mengatasi kerangkapan atau redundansi data, menghindari terjadinya inkonsistensi data, ya, kesulitan dalam akses data, menyusun format, kemudian penggunaan oleh banyak pemakai, kemudian keamanan data, dan integritas data. Ya. Yang utama, yang kemarin saya singgung adalah kecepatan dan kemudahan. Itu adalah fungsi utama dari basis data. Kemudian abstraksi data. Ya. Kegunaan utama sistem basis data adalah agar pemakai itu mampu menyusun suatu pandangan atau view. Nah, dari abstraksi datanya. Tujuannya adalah untuk menyederhanakan interaksi antara pengguna dengan sistemnya. Dengan basis data dapat mempresentasikan pandangan yang berbeda kepada pengguna, programmer, dan administrator. Di sini saya coba menjelaskan sedikit tentang beberapa level di dalam pemrograman atau basis data. Ya. Di sini ada bagian keuangan, ada bagian personalia, ada bagian penjualan. Ya. Tiap bagian itu mempunyai hak dan kewajiban yang berbeda-beda. Ya. Kalau bagian keuangan, nah itu tugasnya untuk membuat analisa keuangan. Mungkin yang dibutuhkan data-data tentang keuangan. Ya. Untung berapa, ya, atau ada kerugian berapa. Ya. Jadi tidak semua di dalam program itu bisa diakses oleh semua bagian. Bagian keuangan ya cuman bisa akses tentang keuangan. Bagian personalia, bagian penjualan ya berarti fokus kepada penjualan. Ya. Di atasnya biasanya di atas semua ini biasanya ada level yang namanya adalah owner atau pemilik perusahaan. Itu dia adalah mempunyai hak atau level yang paling tinggi. Nah, jadi mereka semua tiap bagian mempunyai kewajiban dan hak masing-masing. Bagian penjualan pun juga tidak akan mau tahu tentang keuangan yang ada di perusahaan. Bagian keuangan pun juga tidak akan tahu-menahu tentang berapa penjualan yang laku. Jadi semua sudah diatur oleh bagian-bagiannya sendiri. Ya. Kemudian manfaat dan keunggulan. Manfaatnya saya kira hampir sama dengan keuntungannya. Ya. Untuk organisasi, membantu melindungi data, keamanan yang memudahkan, pengambilan kembali data, memudahkan dalam penggunaan atau pengaksesan. Keunggulannya apa sih di MS itu? Keunggulannya mungkin praktis, cepat, mengurangi kejenuhan, dan up to date. Nah, jadi up to date di sini itu data yang dibuat itu selalu update, ya, selalu up to date. Kemudian database dapat dinyatakan sebagai suatu sistem yang memiliki karakteristik. Antara lain adalah merupakan suatu kumpulan data yang disimpan bersama tanpa mengganggu satu sama lain atau membentuk perangkapan data. Kumpulan data dalam database dapat digunakan oleh sebuah program aplikasi lebih secara optimal.
Penambahan data baru, modifikasi, dan pengambilan kembali dari data dapat dilakukan dengan mudah dan terkontrol. Sedangkan lingkungan DBMS terdiri dari komponen perangkat lunak yang membentuk sistem manajemen basis data. Perangkat lunak sistem yang berinteraksi dengan sistem manajemen basis data. Utilitas, baik loading dan backup. Kemudian reorganisasi file, report generation, maupun performance monitoring. Itu adalah lingkungan dari DBMS. Kalau arsitektur DBMS, kita lewatin saja ya. Kita masuk ke sini langsung aja. Ada DDL dan DML. Ya. Arsitektur ada DDL. Apa itu DDL? Data Definition Language. Itu adalah satu paket bahasa database management system yang berguna untuk melakukan spesifikasi terhadap skema basis data. Contohnya apa? Read tabel, read index, alter tabel, drop view, drop index, delete. Ya. Jika ada kelewatan, delete. Ya. Ada perbedaan di dalam DDL, delete dan drop. Ya. Kalau delete itu menghapus record. Ya. Kalau drop itu menghapus fill. Wah, record apa Pak? Lupa Pak. Coba kita lihat recordnya ya. Kita kembali ke atas dulu ya. Nah, di sini ya. Jadi kalau delete itu menghapus record. Nih, satu record ini. Nah, record satu dihapus. Tapi kalau drop itu menghapus fill, NIP, dihapus semua. Nama dihapus semua. Jadi yang tersisa cuma alamat, tanggal lahir, dan jenis kelamin. Jadi perbedaannya delete itu adalah menghapus record, kalau drop itu menghapus fill. Nih, ya. Delete, record, ya. Drop, fill. Itu perbedaan. Itu nanti pasti Anda pakai. Ya, kalau Anda nanti bertemu dengan database. Kemudian ada DML atau Data Manipulation Language. Ini merupakan satu paket DBMS yang memperbolehkan pemakai untuk mengakses atau memanipulasi data sebagaimana yang telah dikonfigurasikan sebelumnya. Dengan DML atau Data Manipulation Language, yang namanya juga manipulasi ya, itu berarti penuh dengan apa ya? Reka-reka atau apa ya? Rekaan ya, manipulasi. Jadi diedit atau dirubah itu fungsinya itu. Nah, jadi ada edit, ada update, ya itu adalah DML, menghapus, menyisipkan. Kemudian ini nggak usah aja kita lewatin. Saya mau masuk ke keamanan nggak usah. Saya mau masuk ke sini saja. Nah ini ERD aja. Nah, karena ini nanti penting ya. Normalisasi, lewatin dulu ya. Kunci primer udah, saya mau masuk ke sini ya. ERD, karena ERD ini nanti untuk merancang konsep basis data. Mungkin yang akuntansi, mungkin yang TI, itu pasti membutuhkan ERD nanti ya. Entity Relation Diagram atau Entity Relational Diagram. Itu adalah notasi grafis dalam pemodelan data konseptual yang mendeskripsikan hubungan antara penyimpanan. Ya.
ERD ini digunakan untuk memodelkan struktur data dan hubungan antar data. Itu ada entitas, atribut, dan hubungan. Entitas itu adalah suatu objek yang dapat diidentifikasi dalam lingkungan pemakai. Kalau atribut, entitas mempunyai elemen yang disebut atribut. Apa fungsinya? Untuk mendeskripsikan karakteritas. Dan ada hubungan atau relationship. Nah, sebagaimana entitas, maka dalam hubungan pun harus dibedakan antara hubungan atau bentuk hubungan antar entitas. Bagaimana membedakannya? Ya, nah ini yang saya mau singgung sini ya. Nah, jenis-jenis hubungan atau relasinya itu ada one to one atau satu ke satu. Ya, tadi ada di sini ya, satu ke satu. Yaitu jika satu entitas A hanya berhubungan dengan satu entitas B. Ya. Jadi, harus garis bawahi, satu entitas A hanya berhubungan dengan satu entitas B. Contohnya apa? Contohnya ya di dalam penjualan. Satu barang dibeli satu pembeli atau satu pembeli satu barang. Jadi cuma satu barang yang dibeli oleh satu pembeli. Kemudian ada one to many atau many to one. Jadi satu ke banyak atau banyak ke satu. Jadi satu entitas berhubungan dengan sejumlah entitas B. Jadi lebih dari satu, minimal dua. Ya. Atau sebaliknya. Sejumlah entitas A berhubungan dengan satu entitas B. Contohnya apa, Pak? Nah, contohnya satu barang dipasok oleh banyak pemasok. Nah, jadi ada satu barang yang dikirim oleh beberapa pemasok. Atau satu mahasiswa menerima beberapa mata kuliah. Kalau dibalik, ya kita tinggal balik aja ya. Beberapa mahasiswa mendapatkan satu mata kuliah. Ya, contoh paling gampang seperti itu. Contoh lainnya banyak. Ya. Banyak penjual ya, menjual satu barang. Jadi kalau sekarang kan berarti ya banyak sekali yang jualan apa masker. Ya, itu contohnya. Jadi banyak penjual menjual satu tipe barang, itu many to one. Kalau many to many, jadi banyak ke banyak. Ya. Banyak mahasiswa mengikuti banyak mata kuliah. Atau beberapa mata kuliah diikuti oleh beberapa mahasiswa. Yang penting intinya banyak ke banyak. Mahasiswanya banyak, mata kuliahnya pun juga banyak. Kayak kalian kan, di sini mahasiswa banyak, lebih dari satu kan. Ada Rina, Nurul Tania, ada banyak lah ya, Sabik, Pak Sigit. Nah itu mendapatkan beberapa mata kuliah juga dari saya, dari Pak Andi, dari Bu Dewi, dari Pak Edwin, ya. Jadi itu contoh dari jenis hubungan dan relasi. Ini saya tekankan kenapa? Karena ini nanti Anda pakai sampai Anda nanti kalau mau lulus. Ya. Dan kebanyakan mahasiswa saya, entah itu pas bimbingan, pas blank, itu kebanyakan bikin IRD-nya itu banyak yang salah. Harusnya many ditulis
one. Harusnya one ditulis many. Ya. Jadi itu Anda harus perhatikan. Selanjutnya ada ini. Saya menekankan tadi adalah tentang entity relation diagram. Nah, karena ini sangat penting ya. Sangat penting nanti Anda ya. Anda mau membuat web, ya pakai ini nanti. Anda mau membuat visual, ya pakai ini. Anda mau membuat apapun, konsepnya harus ada ininya. Ini kebanyakan konsep yang dipakai dalam pemodelan program. Nah, itu dulu ya yang bisa saya sampaikan ya. Baik, Pak. Oke, Pak. Saya tutup dulu ya. Sekian dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.